Kemudian wa arbaun la tujza'u fi dhuhaya. Dan ada empat perkara yang tidak sah pada hewan itu untuk dijadikan sesembelihan. Yang pertama adalah al-bayyin auruha, wal arja al-bayyin arjuha, wal maridah al-bayyin maraduha, wal ajfa allati dhahaba mahuha minal huzul. Ada 4 perkara. Yang pertama adalah hewan itu tidak boleh buta walaupun sebelahnya yang jelas kebutaannya. Yang kedua adalah, saya bacain aja karena nanti kesimpulannya sama. Yang kedua adalah tidak terganggu cara jalannya atau pincang 1 atau 2 kakinya. Yang ketiga, tidak sakit binatang tersebut yang jelas sakitnya. Yang keempat, binatang yang gila atau hilang akalnya karena kelaparan. Jadi gini, soal cacat pada binatang, yang tidak dibolehkan adalah cacat yang mempengaruhi kualitas dagingnya atau sakit yang mempengaruhi kualitas dagingnya. Hewan yang tidak bisa melihat tadi, ketika makan maka dia tidak sempurna makannya. Hewan yang tadi ada sakit, maksudnya jelas sakitnya adalah sakit yang mengganggu kualitas dagingnya, sehingga dia makannya nggak banyak, cuman sedikit. Ketika balapan lari dia sama teman-temannya ketinggalan dia. Nah, itu jadi cacat yang seperti itu yang tidak boleh. Adapun lecet tuang pada saat turun dari mobil ya, atau kemudian tanduknya pocel doang, nggak pengaruh ya. Tapi kalau buntutnya hilang nggak ada buntutnya, berkurang dagingnya, itu nggak boleh ya. Emang nggak ada buntutnya dia makan gitu, ya udah nggak ada masalah nggak ada buntutnya mah. Ya gitu. Jadi cacat-cacat yang ada pada binatang yang mempengaruhi kualitas dagingnya sehingga dia kurus, sehingga kualitas dagingnya tuh turun, kayak gitu. Jadi cacat-cacat yang mempengaruhi kualitas daging, yang mempengaruhi pertumbuhan si binatang. Ya, sampai kurus banget, jalannya juga miring. Ya, atau yang tadi hilang apa, kambing gila, sapi gila, yang kayak gitu kan ya. Itu yang tidak sah untuk dijadikan hewan sesembelihan. Jadi kenapa kita harus tahu diantaranya? Ya panitia harus tahu. Kalau kemudian kita sudah kurban, sudah pilih hewan, ternyata hewannya bunting ya. Maka yang di dalam hewan kurban juga tuh. Pelihara lagi sampai tahun depan, kurban lagi tuh. Bunting lagi, kurban lagi terus. Wah, luar biasa ini. Ya. Terus boleh nggak jantan atau betina? Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting dagingnya banyak. Nggak ada masalah soal jantan betina di situ. Kecuali nanti ada peraturan pemerintah, itu beda. Secara syariat nggak ada masalah. Akikah, kurban, jantan atau betina tidak masalah. Walaupun ada nanti afdoliyahnya saja, keutamannya saja. Kalau binatang katanya lebih banyak dagingnya jantan. Ya, kalau binatang lebih banyak dagingnya jantan. Kemudian waktu penyembelihan. Wa waktu dzabhi min waktu sholatil Id ila ghurubi syamsi min akhir ayamit tasyrik. Dan waktu penyembelihan itu setelah sholat Id sampai tenggelam matahari akhir hari tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, 13 sampai asar habis asar, maghrib sudah selesai. Sekiranya kita belum punya rezeki sampai tanggal 10, punyanya tanggal 11 sembelih. Belum punya sampai tanggal 12 sembelih, 13 sembelih. Makanya panitia jangan buru-buru dibubarin. Saya suka, Pak Ustadz, kesini Pak Ustadz. Sore, malam tanggal 10. Kenapa? Pembubaran panitia. Panitia apa? Panitia kurban. Hari tasyrik aja belum kelar udah dibubarin. Kok tiba-tiba besok datang? Tolong potongin ini kambing. Mohon maaf, panitianya udah bubar. Jadi pembubaran panitia malam tanggal 13 atau 14 tuh baru bubar. Tanggung jawab. Takbir
soal takbir, takbir muqayyad dari Idul Adha beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri malam takbiran sampai khatib naik mimbar, beres, kelar, udah nggak ada takbir lagi. Tapi kalau takbir Idul Adha dari subuh tanggal 9 orang mulai wukuf di Padang Arafah sampai dengan asar tanggal 13. Tuh imam Allahu Akbar, Allah. Ayo hidupkan sunnah lagi. Ya. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, terus gitu. Habis sholat sampai asar tanggal 13. Kenapa? Untuk ngasih tanda sama orang bahwa masih boleh menyembelih hewan kurban. Tapi yang paling utama tanggal 10 lebih awal gitu ya. Ini jangan dijadiin dalil cari cuci gudang kambing. Wah, kalau gitu kita tanggal 13 ya beli kambingnya. Wah, udah kelihatan tuh tukang kambing puyeng, belum habis-habis baru kita datang. Jangan dijadiin dalil begitu ya. Kan pintar-pintar banget ngeliat peluang pada. Wah, ada celah ini. Dapat kambing murah. Ya. Ingatlah ya Allahu wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang enggak sampai kepada Allah daging darah hewan kurban, yang sampai adalah ketakwaan kita. Kemudian kesunahan saat nyembelih. Wa yustahabu 'inda dzabhi khamsatu asya. Nih, menyembelih, hei para penyembelih, hei yang suka motong, tidak cukup bisa pegang pisau doang. Tidak cukup modal berani saja. Ada kaifiat, ada tata cara, ada kesunahannya. Ya. Di antaranya adalah pilih orang yang paling bagus sholatnya. Pilih orang yang soleh yang motong kambingnya. Pilih orang yang paling takwa yang untuk mengeksekusi binatang kurbannya. Lah, sholat kagak apa kagak, motong kambing. Ya, nggak boleh. Bukan nggak sah, tapi nggak afdol. Itu kan melaksanakan kurban kita.